Karena kalau ibadah jelas disebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakanlah hai orang kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma. Sebelum kita masuk dulu, kita akan bahas dulu masalah toleransinya ya. Kita boleh silaturahim dengan keluarga yang non-muslim ya. Misalnya kita punya kerabat, tante, paman, ponakan, masih non-muslim. Apakah kita boleh silaturahim? Boleh. Ke rumahnya, mereka datang ke rumah kita, nggak ada masalah ya. Orang tua kita masih non-muslim, boleh kita bakti sama mereka. Bahkan dianjurkan tetap bakti dengan orang tua yang non-muslim. Beberapa teman-teman kita yang sudah syahadat, mu'allaf, kemudian mereka nanyakan kepada kami tentang hukum itu, lalu saya bahasakan. Kalau memang perintahnya dalam Islam justru dianjurkan berbakti dengan orang tua walaupun mereka non-muslim. Dan kalau perlu sekarang tunjukkan setelah Anda masuk Islam, Anda lebih baik dari sebelumnya. Lebih perhatian, lebih baktilah. Dan itu ternyata membuat ada salah satu teman kami, sudah meninggal rahimahullah, beliau turunan Chinese masuk Islam. Itu pada saat beliau masih hidup dan pernah bergerak di satu kegiatan perusahaan bersama-sama dengan kami. Itu dia sampaikan orang tuanya masih dalam keadaan non-muslim. Tapi karena dia ikutin instruksi dari kami, saran agar tetap berbuat baik pada ke orang tua. Justru tunjukkan setelah masuk Islam lebih baik, lebih santun, lebih ramah, lebih memenuhi kebutuhan. Maka ternyata itu menyentuh hati kedua orang tuanya dan masuk Islam sebelum meninggal. Nah itu contohnya. Yang tidak boleh, ya kita boleh juga tetangga dengan non-muslim, kita boleh berteman, ya partner bisnis. Yang tidak boleh cuma satu, tidak boleh dukung ibadahnya. Karena kalau ibadah jelas disebutkan dalam surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, katakanlah hai orang kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Diulangi lagi, wala ana 'abidum ma'abadtum. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah. Tidak akan ikut ritual-ritual kalian. Tidak perlu mengucapkan selamat atas ibadah-ibadah kalian. Wala antum ma'abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ucapin selamat pada kami ya, karena urusan agama ini beda. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Khusus masalah agama tidak ada toleransi. Masing-masing punya keyakinan, tapi yang lain tidak ada masalah. Nah ini poin yang harus digarisbawahi. Nah kita pun harus tampil sebagai seorang muslim dengan pribadi kita. Ibu-ibu harus tampil dengan hijabnya. Jangan kena berteman sama wanita-wanita non-muslim baru merasa malu, risih, lalu tidak pakai hijab misalnya. Kan gitu. Atau malah dukung orang-orang non-muslim dalam kegiatan-kegiatan yang haram dalam agama. Kayak minum khamar, berzina, dan segala macam. Jadi harusnya kita bisa menjadi pribadi kita sendiri. Perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita sebenarnya umat Islam ini baru sekian tahun saja ya. Kita ini tidak menguasai dunia. Sebelumnya ini, dunia ini mengikuti kita. Umat Islam. Kalau kita mau hitung mungkin 100 tahunan saja sekian. Ya. Dimulai dari tahun, kita kan sekarang 1447 Hijriah. Ya. Berarti sudah 1447 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Gitu kan. Dari tahun 1 Hijriah sampai tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berkuasa jadi nabi dan raja, jadi raja tentunya selain Nabi di kota Madinah dan berhasil menaklukkan Jazirah Arab. Semua ikut tunduk dengan hukum Islam. Waktu itu ada dua negara adik kuasa, ada Romawi, ada Persia. Romawi utara dan baratnya Jazirah Arab. Persia timurnya Jazirah Arab. Dan mereka punya peradaban, punya militer, punya perekonomian. Nabi SAW tidak pernah belajar dari mereka. Nabi SAW justru membentuk sistem yang baru. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat yang mulia. Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah, Umar 13 sampai 23, Utsman 23 sampai 37 dan Ali 37 sampai 40. Maka ini makin luas Islam pada saat itu, makin terekspansi sampai ke negeri Syam ya, sampai umat Islam sudah punya kapal perang di laut yang pertama dan seterusnya. Kemudian ada dinasti pertama dalam Islam, kerajaan pertama dalam Islam namanya Umayyah, didirikan oleh sahabat yang mulia sekaligus ipar Nabi dan penulis wahyu Nabi namanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Itu dari tahun 40 sampai 132 Hijriah. Itu Islam makin berkembang lagi, makin menjadi contoh ya, diikuti tata cara makannya umat Islam, pakaiannya,
peradabannya, perekonomiannya, kekuatan militernya disegani oleh dunia mana masa itu. Kemudian berdiri kerajaan kedua namanya Abbasiyah dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. Runtuh di tangan suku Tatar atau Mongolia pada saat itu, kemudian 670 atau 80-an Hijriah berdiri Utsmaniyah di Turki sampai 1924. Ya mungkin sekarang kalau kita tarik 1924 itu sekarang 2024, ya itu 100 tahunan lah ya, lebih sekian. Itu ya atau 120 tahun kurang lebih ya. Karena ya kurang lebih itu baru berubah menjadi negara sekuler dan ditinggalkan agama Islam. Semenjak itu umat Islam berkiblat dengan orang-orang non-Muslim. Dulu itu saya punya fotonya masih hitam putih dinukil dalam beberapa buku-buku sejarah Islam. Di tahun 1930-an, 20-an, waktu kita Indonesia masih dijajah sama Belanda waktu itu banyak tersebar foto-foto masih hitam putih. Ratu-ratu dunia seperti Ratu Austria di Eropa itu banyak mereka pakai jilbab. Ya, wanita-wanita mereka banyak pakai jilbab, masa pakai cadar karena mencontohi umat Islam di masa itu. Itu cukup banyak tentunya peradaban-peradaban yang dinukil. Tapi sayangnya kita sekarang justru terbalik. Kita meninggalkan agama kita sehingga akhirnya kita justru yang berkiblat pada orang lain. Harusnya orang lain berkiblat pada kita karena agama kita adalah agama yang benar. Nah salah satu hal yang harus kita perhatikan, tadi saya sudah bahasakan masalah toleransi, mana boleh, mana yang tidak boleh. Berurusan dengan masalah agama tidak boleh kita toleransi, tapi berurusan dengan urusan yang lain boleh tentunya, ya selama tidak mendukung ibadah mereka. Nah salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak bolehnya kita memulai memberikan salam ya kepada mereka. Tidak boleh mulai memberikan salam. Sebagaimana dinukil di situ ya, ada di halaman 4 dan 5 ya, di pelanggaran nomor 3 ini, yaitu sabda Nabi SAW di halaman 5-nya, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai ucapin salam kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Lalu dikatakan di situ, begitu juga mengucapkan selamat pada saat ulang tahun atau tahun baru atau semacamnya. Semua ini hukumnya haram untuk dilakukan karena termasuk ungkapan loyalitas atau wala kepada musuh-musuh Allah dalam hal ibadah mereka. Dalam hal ibadah mereka. Ya. Jadi saya sudah jelaskan tadi kalau selain daripada ibadah tidak masalah. Tapi kalau sudah ibadah mereka nggak boleh. Ya ini sudah pernah kita jelaskan pada saat ucapin selamat Natal misalnya, ya selamat tahun baru. Selamat Natal itu seperti kita mengatakan selamat ya keyakinan kalian benar kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Sementara kita tidak boleh ucapin itu, ya. Kita tidak boleh mengucapkan itu. Sebagaimana juga kita sebenarnya tidak butuh untuk mereka mengucapkan kepada kita selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, gitu kan. Dan itu sama sekali tidak mengganggu Bhinneka Tunggal Ika kita. Ini masalah agama ini, ya. Karena betapa kacaunya kalau semua orang mengistilahkan toleransi itu berarti boleh kita menyelam ke agama mereka, mereka juga boleh menyelam ke agama kita dan masuk ke semua lini. Itu jadi masalah nanti, ya. Saya pernah ditanya di salah satu podcast juga waktu itu, terkenal di Indonesia, tentang masalah kepemimpinan. Kenapa ada simpang siur informasi sepertinya Indonesia nggak mungkin dipimpin, nggak mungkin presidennya orang non-Muslim. Dia tanya begitu pada saya. Kemudian saya mengatakan, saya mau tanya, kalau seandainya di Australia, di Jepang, di Korea, di Amerika, di negara Eropa juga gitu ya, tiba-tiba ada calon presidennya Muslim. Kira-kira diterima gak? Tiba langsung dia faham, dia mengatakan, oh ya saya sudah faham Ustaz. Iya, tidak mungkin diterima karena di situ Muslim minoritas. Nah begitu juga di Indonesia, karena kita mayoritas, nggak mungkin yang pimpin kita non-Muslim. Karena akan sangat banyak bentrok dengan peraturan-peraturan Islam. Itu nggak mungkin. Nah, itu contohnya ya. Jadi memang ini berhubungan dengan masalah agama. Tidak bisa kita masuk satu sama yang lain, ini akan susah. Oleh karena itu Allah sudah berikan batasan dalam agama, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami juga punya agama. Ya. Dari hadis yang baru kita baca tadi, nanti akan kita jelaskan panjang lebar itu ya. Kita akan coba menjelaskan dari dua sisi. Dari tentang masalah hukum salam dulu, secara umum, dan apa keutamaannya, baru kita masuk tentang masalah hukum mengucapkan salam kepada non-Muslim. Apa yang harus kita jawab, apakah kita boleh memulai atau tidak,
Kalau mereka mulai memberikan salam, bagaimana kita menjawabnya, nanti akan kita paparkan insya Allah termasuk pendapat para ulama. Kita akan mulai dulu dengan masalah ucapin salam. Islam ini termasuk agama yang mulia sekali karena menganjurkan kita untuk saling mengucapkan salam. Ya, terutama muslim dengan muslim. Muslim dengan muslim. Beranjak daripada surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 86. Dalil pertamanya. Itu berbunyi, Allah SWT berfirman, wa idha huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberi penghormatan, ucapan, ya, dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Dan balaslah penghormatan itu atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Jadi sini kita disuruh ucapin ya. Kalau teman-teman misalnya mendapatkan ucapan salam, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kalau orang mengatakan Assalamualaikum, kita juga menjawab Waalaikum. Cukup juga boleh ya. Tetapi perlu saya ingatkan, kalau mengucapkan salam Bapak Ibu sekalian, setiap ucapan salam ini akan bernilai pahala yang besar. Karena Assalamualaikum pahalanya 10 dan artinya mulia sekali. Assalam itu namanya Allah ya. Artinya memberikan keamanan, ketentraman, kedamaian, keselamatan ya. Jadi kalau kita mengatakan Assalamualaikum, seakan-akan kita mengatakan semoga keselamatan dunia akhirat akan selalu bersamamu. Itu akan diberikan 10 pahala. Kalau ibu dan bapak membaca lagi warahmatullah, dan semoga rahmat Allah juga datang padamu. Rahmat artinya karunia, rezeki. Semoga selalu kau terpenuhi kebutuhan atau rezekimu. Wa barakatuh. Ini tadi wa rahmatullah dapat 10 lagi. Wa barakatuh itu juga artinya semoga engkau mendapatkan keberkahan, maksudnya kecukupan. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Pernah Nabi SAW lagi duduk, lalu ada yang datang mengucapkan salam. Dia mengatakan Assalamualaikum. Lalu orang itu duduk. Lalu kata Nabi SAW, lahu asyarah. Orang ini dapat 10 pahala. Lalu datang orang kedua, telat juga dalam majelis itu. Kemudian dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullah. Ada warahmatullahnya. Kemudian Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Karena sudah Assalamualaikum tambah warahmatullah. Kemudian lagi ada orang ketiga datang kemudian mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW jawab, kemudian Nabi pun mengatakan lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Orang ini dapat 30 pahala. Berarti memang kita dapat 30 pahala. Dan ini kami sarankan Bapak Ibu sekalian, tulisan atau lisan selalu diucapkan. Tulis juga gitu. Jadi kalau tulis WA kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada teman, mulai dengan Assalamualaikum. Telepon mulai dengan Assalamualaikum. Sayang sekali. Dalam sehari berapa kali kita WA kepada orang, dalam sehari berapa kali kita telepon dengan orang. Kita bisa bayangkan berapa banyak pahala yang kita bisa dapatkan kalau 10 orang saja kita ucapkan salam pada mereka, maka 10 orang ini kalau kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kalau kali 10 itu 300 pahala. Ya, berapa banyak yang bisa kita dapatkan? Sebanyak mungkin. Nanti ibu-ibu dan bapak sekalian akan dengarkan banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan berapa banyak fadilah, ya keberkahan yang kita bisa dapatkan.